Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Agama Kemenak pada 14 Agustus 2025. Fokus operasi berada di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ditjen PHU terkait dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji tambahan 2024. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik membawa 3 koper berisi dokumen dan barang bukti elektronik. Di hari yang sama, KPK juga menggerebek sebuah rumah di Depok, Jawa Barat, serta menyita sejumlah kendaraan serta aset yang diduga terkait dengan perkara. Kami mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik untuk memperkuat proses penyidikan, ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo. Melakukan penggeledahan di Kementerian Agama, khususnya di Ditjen PHU. Tentu penggeledahan ini untuk mencari, menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik dalam proses penyidikan perkara ini, di mana dalam penyidikan terkait dengan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, KPK telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dari penggeledahan yang tim lakukan di rumah saudara YJQ, tim mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Jadi dari BB itu nanti tentu penyidik akan melakukan ekstraksi untuk mencari petunjuk-petunjuk dan juga bukti untuk mendukung penanganan perkara ini. Selain penggeledahan di Kemenak, KPK juga berupaya masuk ke salah satu kantor travel haji besar, namun mengalami hambatan. Pihak travel tersebut sempat mengulur waktu dan membatasi akses penyidik. KPK menegaskan bahwa akan menggunakan kewenangan penuh untuk memastikan semua bukti diamankan. Penggerebekan di Kemenak mengungkap potensi skandal besar yang melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha travel haji. Temuan 3 koper berisi barang bukti menjadi langkah awal yang krusial dalam membongkar praktik dugaan korupsi kuota haji tambahan. Publik kini menunggu keberanian KPK untuk menyeret semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. Menurut sumber internal penegak hukum, beberapa dokumen yang disita berisi memo internal yang menginstruksikan perubahan alokasi kuota haji khusus. Anehnya ya, memo tersebut ditandatangani bukan oleh pejabat teknis, melainkan oleh staf khusus menteri. Ya, sebuah kewenangan yang seharusnya berada di tangan Direktorat Jenderal PHU. Selain itu ditemukan daftar nama jemaah haji khusus yang ternyata memiliki hubungan kekerabatan atau bisnis dengan sejumlah pejabat Kemenak dan pemilik biro travel besar. Penyidik juga menemukan catatan pembelian tiket penerbangan charter yang nilainya jauh di atas harga pasar yang memunculkan dugaan adanya markup biaya perjalanan untuk menyamarkan aliran dana. Barang bukti elektronik memperlihatkan percakapan WhatsApp dan juga email yang mengindikasikan negosiasi langsung antara pejabat Kemenak dan pemilik travel terkait jumlah slot haji khusus. Beberapa pesan bahkan membicarakan fee per jemaah yang nilainya ini mencapai puluhan juta rupiah. Dan berdasarkan hasil penelusuran awal dan keterangan sumber di KPK, nama-nama berikut berada dalam radar penyidikan. Yang pertama, tak lain dan tak bukan Yakut Holil Komas, Menteri Agama periode 2020 sampai 2024 yang disebut terlibat dalam persetujuan perubahan alokasi kota. Yang kedua, Isfah Abidal Aziz yang merupakan staf khusus menteri yang diduga mengatur komunikasi dengan penyelenggara haji khusus. Yang ketiga ada Fuad Hasan Masyur, pemilik travel haji Maktor, disebut menjadi salah satu penerima kuota tambahan besar. Kemudian yang keempat, oknum pejabat Ditjen PHU, identitas belum dibuka namun diduga menyusun daftar nama jemaah berdasarkan rekomendasi pihak travel. Yang kelima, pengusaha PPIU lain terkait dengan pengadaan transportasi dan akomodasi haji yang mengalami markup. Semua pihak ini masih berstatus terperiksa dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, pencegahan bepergian ke luar negeri sudah diberlakukan untuk 3 nama pertama. KPK saat ini memfokuskan penyidikan pada aliran dana dari travel haji ke pejabat Kemenak yang dilakukan melalui rekening pribadi dan perusahaan fiktif. Lembaga anti rasuah juga tengah mengumpulkan data dari perbankan dan OJK untuk memetakan jaringan penerima dana. Langkah selanjutnya adalah memeriksa lanjutan terhadap pihak yang sudah dipanggil
serta ya kemungkinan melakukan penggeledahan tambahan di beberapa kantor travel besar di Jakarta dan juga Surabaya. Dari hasil penyidikan KPK, terkuak dugaan skema aliran dana yang menghubungkan sejumlah pejabat Kementerian Agama, pelaku usaha travel haji dan pihak swasta dalam kasus manipulasi kota haji, yang mana hal ini terjadi pada Haji 2024. Skema ini menunjukkan pola kerja terstruktur yang dimulai dari tingkat kebijakan hingga ke jalur pencucian uang. Di puncak skema, kota haji tambahan 2024 ini menjadi pintu masuk utama. Kota ini yang seharusnya dikelola secara transparan untuk jemaah yang memenuhi syarat justru diduga digunakan sebagai komoditas untuk memperkaya pihak tertentu. Kota tersebut mengalir kepada Menteri Agama periode 2020 sampai 2024 Yakut Kolil Komas yang disebut menyetujui perubahan alokasi kota di luar mekanisme resmi. Selanjutnya, Isfah Abidel Aziz yang merupakan staf khusus menteri yang berperan sebagai penghubung antara pucuk pimpinan kementerian dan jaringan pelaku di lapangan. Isfah ini diduga mengatur komunikasi langsung dengan oknum pejabat Dijen Penyelenggara Haji dan Umroh atau PHU yang kemudian menyesuaikan daftar jemaah sesuai dengan rekomendasi pihak tertentu. Dari sisi swasta, Fuad Hasan Masyur pemilik travel haji Maktur bersama pengusaha PPIU menjadi penerima utama kota tambahan. Mereka diduga memberikan fee per jemaah dengan nilai puluhan juta rupiah kepada pejabat Kemenang dan jaringan terkait. Uang hasil jual beli kota ini tidak mengalir langsung ke rekening pribadi pejabat. Sebaliknya, dana tersebut dialirkan melalui perusahaan fiktif dan skema markup biaya transportasi maupun akomodasi. Nah, di titik inilah muncul aliran dana dan fee yang disamarkan agar sulit dilacak. Ya, menurut sumber KPK ya, pola ini menunjukkan bahwa praktik manipulasi kota haji bukan sekedar penyalahgunaan kewenangan individual, melainkan sistem terorganisir yang melibatkan beberapa lapisan pejabat, pengusaha, dan pihak ketiga yang berperan sebagai penampung dana. Kini fokus penyidikan KPK adalah menelusuri jalur uang dari pelaku usaha travel ke perusahaan fiktif untuk memastikan siapa saja penerima aliran dana akhir dana tersebut. Langkah ini dinilai sebagai krusial untuk memutus jaringan yang telah mengakar bertahun-tahun.